Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Garnita Istiqori dengan NIM 31118118. Saya mahasiswa dari Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pemanis buatan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis kimia bahan makanan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis, analisis, fungsi, serta efek dari analisis pemanis buatan. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Nah, pemanis buatan atau artificial sweeteners merupakan bahan tambahan yang dapat menyebabkan rasa manis dalam makanan, tetapi tidak memiliki nilai gizi. Nah, senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan yang tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan ribuan kali lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Nah, karena tingkat kemanisannya yang tinggi, penggunaan pemanis buatan dan produk pangan hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil sehingga dapat dikatakan rendah kalori atau tidak mengandung kalori. Selain itu, penggunaan pemanis buatan untuk bahan tambahan minuman atau makanan jauh lebih murah dibandingkan dengan pemanis alami. Yang selanjutnya untuk jenis zat pemanis ada dua, yaitu ada pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, untuk yang pertama yaitu pemanis alami. Biasanya berasal dari tanaman. Tanaman penghasil pemanis yang utama diantaranya itu ada tebu, Saccharum officinarum, dan beet, Beta vulgaris. Bahan pemanis yang dihasilkan dari kedua tanaman tersebut sebagai gula atau sukrosa. Nah, rumus sukrosa sendiri yaitu C12H22O11 merupakan suatu disakarida yang dibentuk dari monomer-monomer yang berupa unit glukosa atau fruktosa. Yang selanjutnya ada pemanis buatan atau sintesis. Nah, merupakan bahan tambahan yang dapat memberikan rasa manis dalam makanan, tetapi tidak memiliki nilai gizi. Secara umum, tujuan dari penambahan pemanis sintesis ke dalam bahan makanan adalah untuk menurunkan biaya produksi. Karena pemanis sintesis selain memiliki tingkat kemanisan yang tinggi, biayanya juga relatif murah dibandingkan dengan pemanis alami. Nah, pada tabel 1 ini kita dapat melihat pemanis sintesis memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda jika dibandingkan dengan pemanis sukrosa. Tingkat kemanisannya beberapa pemanis sintesis dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian untuk tabel 2, penggunaan pemanis sintesis sebagai bahan tambahan makanan terus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan atau BMP serta nilai acceptable daily intake, yaitu jumlah maksimal pemanis sintesis dalam miligram per kilo berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa efek yang merugikan kesehatan. Nah, pada tabel 2 juga kita dapat melihat nilai BMP beberapa jenis pemanis buatan yang ditetapkan pemerintah melalui SNI tentang tambahan bahan makanan. Yang selanjutnya ada analisis pemanis buatan. Di antaranya ada aspartam, dualsin, sorbitol, sakarin, dan siklamat. Untuk cara isolasinya ada dua, secara ekstraksi serta penyaringan. Nah, yang pertama untuk prosedur analisis kualitatif dan kuantitatif siklamat. Siklamat sendiri berdasarkan surat keputusan Kepala BPOM tahun 2004, siklamat atau natrium siklamat atau sodium silamat merupakan pemanis sintesis non-kalori yang diperbolehkan untuk dikonsumsi di Indonesia. Dalam pengadaannya, dalam perdagangannya dikenal sebagai asugrin atau sukaril. Yang selanjutnya ada
Prosedur analisis kualitatif dan kuantitatif sakarin. Sakarin sendiri merupakan pemanis buatan yang mempunyai rasa manis 200 sampai 700 kali sukrosa yang biasa disebut gula. Nah, yang selanjutnya ada prosedur analisis kualitatif dan kuantitatif dulsin. Dulsin merupakan pemanis sintetik yang ditemukan pada tahun 1884 oleh Joseph Barnilbaum yang memiliki rasa manis antara 70 sampai 350 kali, kira-kira 250 kali dari sukrosa atau gula tebu. Nah, dulsin ditarik total dari perbedaan pada tahun 1954 setelah dilakukan pengetesan dulsin pada hewan dan menetapkan sifat karsinogenik yang dapat memicu munculnya kanker. Yang selanjutnya ada aspartam. Nah, aspartam merupakan zat aditif yang dari sumbernya berasal dari buatan. Aspartam adalah pemanis rendah kalori dibuat terutama dari dua asam amino, yaitu asam aspartat dan fenilalanin. Yang selanjutnya ada sorbitol. Nah, nama sorbitol sendiri berasal dari sorbus, nama ilmiah untuk jenis genus tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bergenus sorbus inilah yang menghasilkan sorbitol. Tumbuhan lain yang merupakan sorbitol adalah rumput laut dan buah-buahan seperti plum. Sorbitol dikenal pula sebagai glucitol, merupakan jenis alkohol manis sintetis dan umumnya digunakan sebagai pemanis dalam berbagai makanan seperti soda, permen, dan permen karet. Karena rendah kalori, sorbitol umumnya digunakan sebagai pengganti gula dalam makanan diet. Konsumsi moderat sorbitol dianggap aman, tapi konsumsi yang terlalu banyak bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Yang selanjutnya ada fungsi pemanis buatan, diantaranya sebagai pangan penderita diabetes mellitus karena tidak menimbulkan kelebihan gula darah, memenuhi kebutuhan kalori rendah untuk penderita kegemukan, sebagai penyalut atau penutup obat, menghindari kerusakan gigi. Pada industri pangan, minuman, termasuk industri rokok, pemanis sintesis digunakan dengan tujuan untuk menekan biaya produksi karena pemanis sintesis mempunyai tingkat rasa manis yang lebih tinggi, juga harganya lebih murah dibandingkan dengan gula yang diproduksi oleh alam. Yang selanjutnya untuk efek pemanis buatan, pada penelitian Institut Kanker Nasional di Amerika bahwa efek langsung bahan pemanis buatan adalah penyebaran kanker. Maka dari itu, dalam penggunaannya harus hati-hati, tidak berlebihan, yang artinya dalam dosis yang tinggi akan tetap menyebabkan timbulnya gejala-gejala tertentu. Selain menyebabkan kanker, pemanis buatan juga dapat menyebabkan radang saluran napas, migrain, dan gigi keropos. Jika penggunaan melebihi batas yang ditentukan, pada penelitian Bigal dan Krim-Chentowski, sukrosa dapat mengakibatkan migrain jika berlebihan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.